Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabila Rahma Khorinisa dari Universitas Tulungagung, Prodi Pendidikan Sastra dan Bahasa Indonesia dengan nomor NIM 341022000022 dengan dosen pengampu Ibu Leli. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang konsep dasar berbicara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berbicara merupakan mengucapkan, mengungkapkan, berbahasa, atau menyampaikan pendapat melalui tulisan atau kata-kata dan sebagainya, atau perundingan. Tarigan mengungkapkan. Berbicara itu mengungkapkan kata-kata atau bunyi-bunyi artikulasi yang disampaikan untuk mengekspresikan, mengatakan gagasan, ide pokok, dan perasaan. Tujuan dari berbicara itu untuk mengungkapkan gagasan, pikiran, dan perasaan. Berbicara itu sebagai alat komunikasi. Tujuan umum berbicara menurut Tarigan pertama, menghibur. Yang kedua, menginformasikan. Yang ketiga, menstimulasikan. Dan yang terakhir, menggerakkan. Selanjutnya, jenis-jenis berbicara. Jenis-jenis berbicara dibagi menjadi dua. Yang pertama, berbicara di muka umum atau masyarakat. Yang kedua, berbicara di konferensi. Pada berbicara di muka umum atau masyarakat, dibagi menjadi 4. Yang pertama, berbicara yang bersifat memberitahukan atau melaporkan. Kedua, berbicara yang bersifat kerabatan atau keluargaan. Yang ketiga, berbicara untuk membujuk, meyakinkan, dan mendesak. Dan yang terakhir, berbicara dengan perundingan secara hati-hati. Pada berbicara konferensi, dibagi menjadi 3. Yang pertama, diskusi kelompok, debat, dan prosedur parlementer. Keefektivitas dalam berbicara dipengaruhi beberapa faktor. Yang pertama, faktor kebahasaan dan faktor non-kebahasaan. Pada faktor kebahasaan itu, yang pertama, ketepatan ucapan. Kita mengucapkan bunyi-bunyi atau kata-kata harus tepat, tidak boleh cacat. Karena jika cacat akan menyebabkan kebosanan pada pendengar dan mengalihkan perhatian pendengar. Yang kedua, ketepatan tekanan, nada sandi, dan durasi yang sesuai. Pada 3 hal itu, jika sesuai, akan menjadi daya tarik sendiri bagi pembicara. Walaupun kita mengangkat masalah yang kurang tepat, ataupun masalah yang kurang menarik. Tapi kalau itu sesuai, akan menyebabkan pendengar tertarik dengan apa yang diangkat. Yang ketiga, pilihan kata atau diksi. Hendaknya kita memilih kata-kata yang konkret dan dapat dipahami oleh pendengar. Namun, pilihan kata itu harus sesuai dengan pokok yang dibicarakan dan dengan siapa kita berbicara. Dan yang terakhir, ketepatan struktur kebahasaan. Ketepatan struktur kebahasaan kan harus efektif kan kata-katanya, kalimatnya, sehingga dapat dipahami oleh pendengar. Kedua, pada faktor dan kebahasaan. Yang pertama, sikap yang wajar. Kedua, tenang dan tidak kaku. Ketiga, arah mata harus diarahkan pada lawan berbicara. Yang keempat, siap menghormati pendapat orang lain. Yang kelima, gerak-gerik mimik wajah yang sesuai, kelancaran, penyaringan suara, penalaran, dan penguasaan topik. Kemudian saya akan menjelaskan ciri-ciri pembicara yang ideal. Yang pertama, memilih materi yang tepat. Kita sebagai pembicara hendaknya harus memilih materi yang menarik, aktual, dan bermanfaat bagi pendengar. Yang kedua, menguasai materi. Seorang pembicara yang baik pasti akan pelajari, menguasai, menghayati materi yang akan disampaikan. Yang ketiga, mengetahui latar belakang pendengar. Sebelum kita melakukan kegiatan berbicara, pasti akan meriset terlebih dahulu sampai mana toh pengetahuan seorang pendengar. Yang ketiga, mengetahui situasi. Hendaknya kita sebelum melakukan kegiatan berbicara harus mengidentifikasi suara, tempat, waktu, dan suasana, serta media yang akan digunakan sebagai penunjang. Yang ketiga, kualitas isi. Isi yang dibahas harus bermutu, walaupun sedikit tapi sejalan dengan tema. Yang keempat, kesehatan dan kelelahan fisik maupun mental. Kesehatan fisik itu sangat penting karena ketika kita sakit batuk, pilek, suara kan akan bideng, sehingga kita mengalami kendala. Dan pendengar tuh nggak paham, kayak kurang sreg gitu. Yang kesehatan mental juga, saat kita maju
di muka umum, tapi deg-degan, takut, sehingga kan kendala, buyar kan. Yang kedua, faktor eksternal. Pertama, suara. Ketika pembicara melakukan pembicaraan di muka umum, tapi ada seorang pendengar yang berkomentar negatif, maka akan mengurangi mental pembicara. Yang kedua, kondisi ruangan. Saat ruangan itu berisik, gaduh, maka akan menyebabkan hambatan dalam pembicara, sehingga buyar dan hilang lupa. Yang ketiga, media yang gunakan. Misal ada seorang pembicara menjelaskan tentang segitiga. Dia harus menyediakan media penunjang itu agar para pendengar paham apa yang dibicarakan. Yang keempat, pengetahuan pendengar. Kita sebagai pembicara harus mengetahui terlebih dahulu sampai mana pengetahuan si pendengar, sehingga pendengar dapat paham apa yang dibicarakan. Kemudian ragam-ragam berbicara. Ragam-ragam berbicara berupa dialog, pidato, ceramah, wawancara, dan berdiskusi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kurang kelancaran dalam pengucapan.